Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman UI. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru, terkhusus bagi rekan-rekan sekalian yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap 2, karena hal ini berkaitan dengan mengenai pemberkasan bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus. Oleh karena itu, silakan simak video yang sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan pengumuman penting yang kami maksud, dan sebelumnya kami mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap 2 untuk rajin selalu mengecek di website instansi resmi, yaitu website BKD maupun BKPSDM setempat terkait dengan pengumuman pemberkasan. Karena di sini kita ambil contoh salah satu Pemda, yaitu kembali mengumumkan terkait dengan pengumuman penting terkait untuk pemberkasan bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus di CP3K Guru tahap 2, teman-teman. Yaitu di Kabupaten Sragen, di sini menyampaikan pengumuman penting, yaitu pengumuman persiapan pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi 2 CP3K Guru. Nah, langsung saja kita lihat pengumumannya, teman-teman, terkait dengan untuk pemberkasan P3K Guru ini. Dan tentunya bagi rekan-rekan sekalian, setiap daerah maupun Pemda, BKD, BKPSDM itu akan menyampaikan teknik pemberkasan untuk setiap instansinya maupun setiap daerahnya, dan memiliki cara tersendiri tentunya. Dan di sini kita lihat contohnya di Pemda, yaitu di Kabupaten Sragen, di mana di sini menindaklanjuti surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CSN tahun 2021. Bahwasanya penyampaian hasil seleksi kompetensi 2 CP3K Guru tahun 2021, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah peserta seleksi kompetensi 2 CP3K Guru pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2021 yang dinyatakan lulus, di sini berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pelaksanaan pemberkasan untuk pengajuan nota usul penetapan nomor induk kepegawaian atau nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau diistilahkan dengan yaitu NIP3K, teman-teman. Nah, kemudian yang poin keduanya, sambil menunggu petunjuk teknis pemberkasan dari Badan Kepegawaian Negara, tentunya yang berkaitan dengan juknis ini, tentunya nanti akan ada kembali surat edarannya ya, teman-teman. Untuk pemberkasan P3K tahap 2 itu akan dilakukan pembekalan. Nah, di sini pengumuman penting ini adalah terkait dengan dilakukan pembekalan kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi 2 CP3K Guru pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2021. Dan untuk pembekalannya itu sudah mulai dilaksanakan pada hari Rabu sampai Kamis, yaitu dari tanggal 12 sampai 13 Januari 2022, yaitu mulai hari ini, teman-teman. Jamnya itu dari pukul 8 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan tempatnya juga dicantumkan, kemudian pakaian yang harus digunakan bagi rekan-rekan sekalian yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap 2. Kemudian acaranya adalah terkait dengan penjelasan prosedur dan berkas-berkas pengajuan nota usul penetapan NIP P3K. Jadi tentunya ini adalah suatu yang sangat penting yang harus teman-teman ketahui bagi yang sudah lulus atau dinyatakan lulus P3K tahap 2. Dan di sini keterangannya wajib mematuhi protokol kesehatan, tentunya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kemudian masing-masing peserta hadir sesuai dengan jadwal terlampir, di mana pengumuman ini sekaligus sebagai undangan untuk peserta sebagaimana terlampir yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi 2 P3K Guru pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2021 untuk hadir pada kegiatan pembekalan pemberkasan yang tercantum pada angka 2 di atas. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi petugas di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi BKPSDM melalui nomor yang sudah dicantumkan di sini juga, teman-teman. Dan hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIP3K. Nih, teman-teman, yang harus juga digarisbawahi bahwasanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi, tentunya berkas-berkas dan lain sebagainya, yang dapat diusulkan untuk proses penetapan NIP3K. Apabila di kemudian hari peserta yang nyatakan lulus seleksi terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta atau sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi P3K, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, teman-teman.
Jadi harus dokumen yang asli semua yang harus diberikan untuk pemberkasan ini. Kemudian yang keenam, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan. Nah, ini teman-teman terkait dengan pengumuman penting hari ini bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus P3K tahap 2 di Kabupaten Sragen khususnya, dan mengenai lampirannya untuk jadwal hari Rabu kemudian hari Kamis itu dilampirkan dalam pengumuman tersebut ya, yang sudah dinyatakan lulus P3K tahap 2. Oke, ini teman-teman, silakan dilihat bagi rekan-rekan yang lulus di daerah Kabupaten Sragen. Nah, tentunya untuk bagi rekan-rekan sekalian mungkin daerahnya belum ada pengumuman terkait untuk pembekalan seperti halnya di Kabupaten Sragen ini, silakan teman-teman rajin mencek di website instansi masing-masing. Dan sebagai informasi tambahan bagi rekan-rekan sekalian, silakan pelajari ya buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CSN 2021, dan mengenai berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan di dalam juknis tersebut sudah dijelaskan juga sebenarnya teman-teman. Jadi untuk saat ini yang harus teman-teman lakukan tentunya mempersiapkan hal tersebut dari sekarang, seperti file scan surat pernyataan 5 poin. Ini biasanya setiap instansi daerah itu menyediakan formatnya. Jadi teman-teman tinggal menunggu saja nanti format yang sudah dikeluarkan, kemudian diunduh, kemudian tentunya diisi dan dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN atau rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua yaitu ada file scan surat keterangan catatan kepolisian yaitu SKCK. Di sini yaitu masih berlaku. Nanti kemudian di scan juga, formatnya adalah PDF. Nah, kalau PDF itu ukuran maksimalnya adalah 1 MB atau 1000 KB. Nah, selanjutnya ada file scan surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar, dan biasanya formatnya itu biasanya disediakan juga setiap instansi, dan itu nanti di scan juga, ukuran maksimalnya adalah dalam bentuk PDF juga. Kemudian untuk file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCSN itu digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Nah, terkait dengan file scan daftar riwayat hidup ini tentunya teman-teman menunggu jadwal untuk pengisian DRH di akun masing-masing nantinya. Namun seperti file-file yang di atas ini, selain yang untuk pengisian DRH silakan dilengkapi saja teman-teman. Kemudian file scan bukti pengalaman kerja yang telah digegalisir oleh pejabat yang berwenang yang juga di scan, ini tentunya SK ya teman-teman, pengalaman kerjanya. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, ya ini biasanya formatnya juga disediakan setiap instansi. Kemudian scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dokter berstatus PNS atau dokter bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, dan juga scan juga, silakan minta surat keterangan kesehatan. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CSN, dan ini biasanya sudah ada sih teman-teman waktu kita mendaftar untuk P3K. Untuk membuat akun sudah teman-teman persiapkan tentunya. Kemudian file scan transkrip nilai, dan juga biasanya ada pas foto ya teman-teman. Pas foto juga teman-teman persiapkan saja yang berlatar belakang warna merah seperti itu. Nah, itu sedikit gambaran untuk file-file ataupun berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan untuk diunggah di pengisian DRH nantinya. Karena mengapa teman-teman hal ini penting untuk teman-teman persiapkan dari sekarang? Karena berkaca dari berita ya, informasi yang disampaikan di media jpnn.com itu hari ini diposting teman-teman, terlambat mengisi DRH penetapan P3K, guru honor terkejut melihat tampilan SSCSN, dan di sini tulis menangis. Dan kita lihat beritanya, di sini dijelaskan sejumlah guru honor di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah hanya bisa menatapi nasibnya setelah gagal mengisi daftar riwayat hidup daerah di akun SSCSN. Padahal daerah itu sangat penting sebagai dasar penetapan NIP P3K Guru tahap 1. Menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Pak Radit Sutopo Yuwono, ada praduga dari sejumlah calon P3K bahwa pengisian DRH akan diperpanjang. Soalnya ada informasi kemungkinan DRH diperpanjang walaupun kami terus sosialisasi, batas waktunya 10 Januari 2022, kata Pak Sutopo kepada gpn.com Rabu 12 Januari. Dia menyebutkan para guru honor ini berpikir jadwalnya akan molor lagi seperti seleksi P3K, mulai pendaftaran sampai kelulusan. Namun ternyata perkiraan mereka salah. BKN sangat tegas dan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Saya jadi ikutan pusing karena ada kawan-kawan kami di Banyumas dan Cilacap belum mengisi DRH, ucapnya. Dia menyebutkan sampai hari ini laporan diterima baru 3 orang tidak mengisi DRH. Kemudian dia berharap jumlahnya tidak membengkak karena upaya sosialisasi sudah maksimal terutama untuk anggota dan pengurus FHNK2I. Saya rasa kawan-kawan kami ini bukan tidak mengisi DRH tetapi belum mengakhiri pengisian DRH. Entah karena jaringan atau apa, ucapnya. Pak Sutopo menceritakan pada 11 Januari dia mencoba memandu kawan-kawannya di Cilacap dan Banyumas untuk mengisi DRH. Betapa terkejutnya mereka begitu dibuka yang muncul lampiran bertuliskan pengunduran diri. Jadi teman-teman, kalau seandainya nanti pemberkasan P3K tahap 2 sudah dikeluarkan oleh BKN terkait mungkin dengan jadwal yang diberikan untuk batas akhir pengisian DRH, diusahakan teman-teman itu pengisiannya di awal, karena kalau seandainya sudah melewati batas yang sudah ditetapkan oleh BKN, maka nanti secara otomatis sebagaimana sudah dijelaskan di berita ini, itu tampilannya akan berubah secara otomatis menjadi pengunduran diri, dan tentunya itu sangat fatal akibatnya bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus tentunya. Nah, di sini dijelaskan lagi bak petir di siang hari, para guru honor yang lolos formasi P3K guru tahap 1 hanya bisa menangis. Mereka hanya bisa meratapi nasibnya. Ya Allah, saya ikutan sedih, ujarnya. Walaupun sudah berhasil mengisi DRH sebelum 10 Januari, Pak Sutopo mengaku mencoba membuka akun SSCSN untuk melakukan pengisian DRH. Dia ingin membuktikan pernyataan rekan-rekannya di Banyumas dan Cilacap, namun hasilnya juga sama. Saya coba login di akun SSCSN malam tadi menggunakan nick tetapi gagal password, berarti sistem DRH memang sudah ditutup untuk P3K guru tahap 1, bungkasnya. Sebelumnya BKN berkali-kali mengingatkan guru honorer yang lulus P3K tahap 1 untuk tidak menunda-nunda pengisian DRH sebelum 10 Januari. Hal ini untuk mencegah terjadinya gangguan jaringan menjelang penutupan DRH, di mana Pak Deputi Bidang Sistem Informasi Pegawai BKN Pak Suharmi menyatakan yang tidak mengisi DRH dianggap tidak bersedia diangkat menjadi P3K. Jadi ini teman-teman, ini bisa menjadi pelajaran atau pengalaman bagi rekan-rekan sekalian yang dinyatakan lolos P3K tahap 2 sedari mungkin atau sedini mungkin untuk mempersiapkan terkait dengan berkas-berkas yang dipersiapkan untuk pengisian DRH, dan tentunya teman-teman bisa membaca petunjuk teknis untuk pengisian daftar riwayat hidup CSN untuk tahun 2021 yang nanti akan kami juga cantumkan di deskripsi video untuk filenya. Bisa teman-teman baca-baca karena di dalam juknis tersebut sudah dicantumkan juga terkait cara pengisian, kemudian dokumen-dokumen juga ada gambaran yang harus teman-teman persiapkan seperti itu. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan rajin mencek website instansi di BKD maupun BKPSDM setempat. Sekian dari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.